Oke, kita mulai aja Kak. Apakah suara saya terdengar Kak? Suara saya terdengar ya Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini baru 7 ya, tapi saya kira waktunya sudah mulai menunjukkan 19.20 yang memangnya harusnya kita laksanakan di jam 7, tapi karena kita ada kesempatan untuk sholat isya dulu, kita sholat isya dulu ya. Untuk malam ini kita hanya 2 JP ya Kak, untuk kegiatan hmm, tatap mayanya, di mana kita lebih fokusnya ke persiapan untuk aksi nyata KKK nanti ya. Dan nanti kita akan melakukan koneksi antar materi dari materi yang sudah kita lewati dari modul 1 sampai ke modul 2 Kak ya. Oke, selamat datang Kak Dewi. Kak nggak izin lagi sambil di jalan ya kak, sambil nyetir. Siap, 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 siap. Nggak apa-apa, sambil ini aja nyetir sambil ini. Bentar ya Kak, saya izin share screen dulu. Oke ya, kita lanjut Kak. Alhamdulillah nggak kerasa kita sudah menempuh berbagai materi, dan juga kita sudah menempuh beberapa kali kita melakukan tatap maya, dan juga kita melakukan tatap muka secara luring selama kurang lebih dari seminggu untuk kegiatan PKG ini ya. Dan sekarang kita tiba saatnya untuk kakak-kakak melakukan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya, dalam rangka program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Izin Kak, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar jelas gak Kak suaranya? Jelas kak. Jelas ya? Ya, jaringan saya kurang baik jadi Oke. putus-putus. Ya, saya pakai ini apa sih namanya, headset, nggak pakai headphone yang seperti biasanya ya, headset yang kecil. Oke, dan mudah-mudahan masih bisa lancar ya. Oke, kita lanjut. Salam dan bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini, di ruang tatap maya, di mana pasti kakak-kakak saya lihat semuanya punya kesibukan masing-masing, tapi tidak memutus semangat kita untuk kita tetap untuk melakukan tatap maya ini. Kita akan mempersiapkan kegiatan aksi nyata buat nanti buat kakak-kakak yang akan kakak laksanakan ya. Soalnya insya Allah untuk seminggu ke depan kakak akan membuat aksi nyata itu ya. Oke. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan karunia dan dayanya kita bisa berkumpul di sini, diberikan nafas sampai sekarang, sehingga kita bisa berkumpul di ruang tatap maya ini dengan berbagai kesibukan kakak juga.
dan kita masih dalam keadaan sejahtera, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke itu, mungkin kakak-kakak juga lagi banyak kegiatan. Tadi Kak Pices ada yang berangkat ke Tasik, ada yang Kak Dewi habis jadi official Wika, terus Kak Eka juga lagi nyupir, Kak Ramdan juga kayaknya lagi perjalanan pulang, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan kegiatannya, terus mudah-mudahan selama sampai tujuan, jika pulang ke rumah dan yang ada kegiatan tetap apapun itu terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Amin. Oke. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Walau munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke. Sebelumnya mungkin Kak Wahyu nyantai ya. Mari pimpin Kak Wahyu untuk doa bersama. Kak Wahyu ada di room? Ada Kak, ada. Bentar barusan ada anak Oh ya dulu. siap. Baik, untuk memulai pertemuan kita hari ini, bersama-sama kita baca dulu doa untuk keberkahan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Amin. Baik, untuk memulai, kita bacakan Al-Fatihah. Berdoa, disilahkan Al-Fatihah. Iya, karena dia. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wahyu yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah semuanya. Seperti yang saya katakan, dilancarkan semua kegiatannya, diselamatkan sampai ke tujuan, dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk kesepakatan bersama, yang pertama, kalau misalnya memungkinkan, kakak-kakak boleh menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, Kak. Oke. Tujuan dari sesi kita kali ini tuh nggak terlalu banyak ya, Kak. Kita dikasih waktu untuk 2 jam pelajaran kita untuk belajar. Untuk yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Ya, Kak. Yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata, di mana nanti kakak akan membuat video kembali, video pembelajaran yang nanti akan kita bahas sama-sama bareng-bareng, gitu ya. Sehingga nanti kakak-kakak bisa melakukan aksi nyata dengan baik dan terstruktur, terarah, dan teratur ya. Oke. Nah, agenda seperti yang sudah saya share di grup WA, kakak-kakak akan refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK, penilaian lini masa, dan lain-lain. Terus dialog, diskusi tanya jawab, lalu penutup. Ya, bentar Kak, izin saya mengizinkan dulu ada masuk. Oke, selamat datang Kak Fajar. Oke. Yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 ya. Ini saya kira sangat penting untuk melakukan refleksi, di mana kita setelah memahami, setelah kita mendapatkan pembelajaran, setelah kita mendapatkan ilmu baru, itu akan kita refleksikan ya. Bagaimana apa yang kita dapatkan, terus bagaimana hasil atau kesimpulan dari apa yang kita dapatkan, lalu bagaimana perasaannya gitu Kak. Ya itu adalah bagian dari refleksi. Ya, apa yang sudah didapatkan, terus bagaimana ke depannya
ya. Waktu itu kita pernah membahas tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang kita akan laksanakan ke depannya, gitu ya. Yang sudah dilakukan, rencana yang akan dilaksanakan, dan ke depannya bagaimana cara supaya lebih baik lagi. Itu merupakan satu bentuk refleksi. Kakak udah mendapatkan materi di paket modul 1, itu banyak banget tentang diferensiasi dan yang lainnya. Di modul 2 yaitu tentang model pendidikan kegiatan PJOK, gitu ya Kak, yang kita laksanakan selama seminggu kurang lebih, dan alhamdulillah kegiatan terlaksana dengan lancar tanpa ekses, gitu ya. Oke. Ini mungkin hanya mangga nanti kakak-kakak akan menjawab atau kakak-kakak mengungkapkan pendapatnya masing-masing ataupun akan diwakili, gitu ya, oleh siapapun yang akan mau menjawab ya. Nah ini Kak, yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan PJOK yang efektif? Barangkali ada yang mau mencoba untuk menjawab Kak, silahkan klik raise hand. Mangga, siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Kak Wahyu untuk menjawab sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan PJOK yang efektif. Silakan Kak Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau ini ya, ini sepemahaman saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya sudah mulai pahami yang berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin yang pertama, setelah saya mengikuti PKG ini, yang paling utama saya pahami itu saat mengajar PJOK kita bukan lagi dituntut untuk memaksa siswa terampil dalam satu bidang materi tersebut atau olahraga tersebut, ya. Tapi tujuan utamanya siswa ini diharuskan atau dimaksimalkan untuk berfokus kepada kebugarannya, ya, yang berkaitan dengan materi tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk keterampilan mengajar PJOK ini kita memang harus bisa lebih difokuskan kepada siswa. Jadi tidak selalu kita yang harus mencari materi, kita yang harus menemukan materinya, kita yang harus menjelaskan materinya, kita yang harus selalu mempraktekkan materinya. Tidak harus selalu seperti itu, seperti mungkin dulu saat kita belum paham tentang mengajar yang baik seperti apa, mungkin dulu baik, cuman memang sekarang kan kita menghadapi siswa yang berbeda, ya. Terus yang ketiga, kita harus lebih fokus kepada apa? Fokus kepada kemampuan siswa, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa yang tidak bisa. Jadi kita harus lebih bisa mengkondisikan siswa dalam materi yang akan kita sampaikan. Jadi mungkin kemarin tuh kita ada di materi apa ya, saya lupa, ya. Jadi intinya kita harus bisa memaksimalkan kemampuan siswa sesuai kemampuannya, bukan menuntut siswa untuk bisa gitu kan dalam satu cabang olahraga tertentu pada saat pembelajaran PJOK, ya. Terus berikutnya yang saya pahami juga tentang memang siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau di saya kan ada beberapa siswa ya yang memang berkebutuhan khusus walaupun tidak terlalu parah. Nah di situ mungkin fungsinya kita harus bisa
membedakan cara untuk bisa anak tersebut bisa mengikuti materi kita gitu, walaupun kemampuannya berbeda, tapi kita memperlakukannya secara sama gitu kan, tidak membeda-bedakan, dalam artian memperlakukan ini dengan penilaian yang tidak dibeda-bedakan walaupun dia mempunyai keterbatasan. Nah, itu mungkin sedikit yang saya pahami. Intinya untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, kalau saya pribadi berpendapat ya memang kita harus benar-benar bisa fokus kepada siswa ya. Jadi tidak harus fokus pada kita sendiri sebagai gurunya ya. Kita melibatkan siswa bagaimanapun caranya agar siswa bisa aktif ya, dan tidak menuntut siswa untuk harus bisa syuting, harus bisa passing dan lain-lain gitu. Minimal siswa itu mampu memahami konsep geraknya seperti apa, dasar geraknya seperti apa ya. Dengan pemahaman seperti itu ya mungkin siswa udah dikatakan bisa masuk ke pelajaran PJOK, walaupun siswa tersebut tidak bisa dalam keterampilan yang memang bisa dikatakan baik gitu kan ya. Mungkin itu sedikit yang saya pahami. Kalau mungkin ada kekurangannya bisa ditambahkan sama yang lain gitu. Sebetulnya masih ada lagi, cuman kadang saya suka ngeblank kalau udah harus menjelaskan gitu. Siap. Ya mungkin Kak yang pernah dibilang juga, sebenarnya udah pernah dilakukan tapi kita kadang lupa namanya, kita ya gitulah. Ya mungkin itu Kak dari saya untuk pembuka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Kak, itu adalah tadi yang Wahyu sampaikan. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya terkait pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Cerita Pak Wahyu itu mirip dengan cerita saya waktu saya sudah menjalani sampai ke luring gitu ya, dan saya pun sama ditanya seperti ini. Itu mirip-mirip banget dengan jawaban saya waktu itu ya Kak. Jadi kita udah mulai memiliki kesadaran diri bahwa yang PJOK itu harus berpusat pada peserta didik ya. Tadi yang Kak Wahyu bilang bahwa kita udah nggak ngelihat, bukan udah nggak ngelihat ya, tapi harus juga ngelihat hasil akhir ya. Tapi kita juga harus melihat prosesnya. Terus kita tidak bisa membedakan siswa-siswa ya, terus juga kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar siswanya itu apa gitu ya Kak. Terus dalam pembelajaran PJOK kita tidak hanya fokus kepada target atau fokus kepada penguasaan gerak anak, tapi kita fokus kepada prosesnya gitu ya Kak, sehingga pembelajaran PJOK itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik gitu ya Kak. Dan sejauh yang pengalaman saya juga ya Kak Wahyu dan rekan-rekan yang lain, setelah saya mengubah mindset saya untuk belajar atau mengajar PJOK, kita dulu juga baik sebenarnya mengajar PJOK. Saya yakin kakak juga punya target tertentu, punya tujuan tertentu gitu ya dalam pembelajaran PJOK itu untuk apa? Karena kita pasti belajar, kita memberikan kegiatan belajar kepada siswa pasti sesuai dengan LPP yang kita baca dulu dan yang lainnya. Tapi tidak salah dulu juga ya. Cuman sekarang kita lebih pembiasaan pembelajaran PJOK yang sesuai dengan zamannya gitu ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, seperti yang dibicarakan oleh KHD Ki Hajar Dewantara, berikanlah pembelajaran sesuai dengan zamannya ya. Dimana kenapa sih harus ada PKG PJOK ya, seperti inilah, kita nggak bisa menyamakan kegiatan belajar kita dengan cara yang dulu gitu ya. Kita tetap terapkan, cuman kita modifikasi dan juga kita perbaiki lebih baik lagi dan sesuai dengan perkembangan zaman anak. Dan setelah saya merubah gaya mengajar saya, alhamdulillah antusiasme anak itu untuk mengikuti kegiatan PJOK lebih meningkat, karena memang sebelumnya sudah meningkat, sudah bagus, karena memang PJOK itu adalah tanda kutip salah satu pelajaran favorit ya Kak, ditunggu-tunggu lah istilahnya gitu ya. Jangan sampai apa yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita, apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh anak kita yang selama 1 minggu hanya
3 jam kalau kurikulum dulu, kurikulum sekarang hanya 2 jam, terciptalah sebuah tekanan di dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Gitu ya, Kak. Jangan sampai terjadi seperti itu, gitu. Karena memang PJOK itu salah satu pelajaran yang dinantikan oleh anak-anak dan salah satu pembelajaran yang favorit untuk anak-anak. Berikanlah pengalaman belajar yang menarik, yang sesuai dengan potensi minat bakat anak, dan anak enjoy dalam melaksanakan pembelajaran PJOK. Gitu ya, Kak. Karena kita targetnya itu lebih ke pembiasaan anak untuk membiasakan bergerak, beraktivitas sesuai dengan koridornya masing-masing. Itu ya, Kak. Oke. Ya, Kak Wahyu, mangga. Ada lagi? Ya, sedikit lagi Kak. Ya mungkin Ya. untuk saya, tantangan untuk saya gitu ya. Kalau tantangan untuk saya sih sebetulnya pada saat saya udah mulai nyaman nih ngajar dengan perubahan yang memang seharusnya gitu kan. Tapi tantangan untuk saya itu yang kadang jadi hambatan itu, kadang selalu aja ada gangguan gitu kan. Gangguan tuh ya kayak kegiatan yang lain, entah itu nanti saya harus kesibukan untuk apa. Nah kadang dalam 1 bulan tuh bisa dikatakan mengajar dengan mengajar yang baiknya itu kadang hanya berapa pertemuan saja gitu tuh. Kadang ya saya juga sekarang sudah mikir, aduh gimana gitu kan. Sedangkan ya dengan suka ada banyak kegiatan gitu kan, kegiatan entah itu dari sayanya, entah itu dari kegiatan sekolah gitu kan. Jadi paling dalam 1 bulan tuh hanya beberapa pertemuan aja yang efektif gitu. Gitu kan. Biasa, Kak. Guru PJOK mah sagala digawean kan bahasa Sunda. Eta ornamen di sekolah nama. Jadi mungkin itu tantangannya kadang gitu. Kadang pada saat kita udah semangat nih, udah merencanakan, oh kita hari ini harus ngajar gini. Nah tiba-tiba pada saat baru mau mulai kan kita udah kepotong harus gini harus gitu. Jadi apa yang kita rencanakan tuh aduh gagal lagi. Jadi gagal lagi, kepotong lagi. Nah mungkin itu tantangan yang memang sulit untuk untuk dirubah mungkin ya, kalau tantangan seperti itu mungkin. Tapi memang sejauh ini ya berusaha cuman ya kadang terkendala dari itu yang seperti itu gitu, kegiatan kayak gitu ya. Mungkin itu mungkin pengalaman saya. Itu aja mungkin Kak. Ya betul Kak, mungkin itu bukan nggak dialami oleh Kak Wahyu saja, ini dialami oleh kita semua sebagai guru PJOK ya. Selain kita juga mengajar ya, kita juga tanda kutip ya dikerjain teh dalam hal positif ya, dikerjain di sekolah gitu ya. Jadi segala digawean gitu ya, apalagi guru SD. Betul. Apalagi ke guru PJOK istilahnya gitu kan. Segala bentuk kegiatan ya insya Allah akan dilibatkan, karena ya terkenalnya sisat atau apa gitu ya, berpengalaman dalam kegiatan. Nah Kak Eka tuh lagi nyupirin, kayaknya lagi habis nganter atlet ke Ika kayaknya ya Kak Eka. Ya mah ngejemput keluarga. Oh ngejemput keluarga, seganteng nganter atlet silat. Nganter atlet basket tadi pagi nges beres. Nah eta salah saya jenis sama Kak Eka nganter. Ya seperti itu. Contohnya tuh sampai malam belum pulang. Ya itu ya Kak, tantangan buat kita bersama, makanya ada yang namanya LKPD gitu ya Kak. Jadi anak-anak itu kita buat LKPD, buat proses pembelajarannya seperti apa. Nanti saya berikan deh contoh LKPD-nya gitu ya. Sehingga anak-anak itu memahami apa yang dia lakukan. Walaupun boleh. kita tidak hadir, tapi anak-anak minimal bisa melakukan apa yang diinstruksikan oleh kita. Gitu ya Kak. Nah itu mungkin solusi dari saya. Kalau menggantikan ke guru yang lain kan nggak mungkin juga gitu ya, guru lain juga punya kesibukan masing-masing, ya kita buatkan LKPD. Nanti akan saya share, coba saya sih bikin sendiri sebenarnya, cuman di ini aja gitu ya, boleh diadopsi karena itu mengisi tentang apa yang dilakukan sama anak di lapangan gitu contohnya. Ya, boleh. Siap. Bisa dibagi. Saya juga kemarin seminggu ngilang gitu ya, luring gitu ya, terus minggu-minggu kemarin juga sama sering ngilang gitu ya. Ya kayak gitu paling ngasih LKPD ke anak, sehingga pas saat pertemuan selanjutnya tinggal ditanya, direfleksi gitu ya Kak. Oke, tadi ada Kak Deris ya yang ngacung kalau nggak salah. Kak Deris?
Hadir Kak Deris? Iya, hadir Kak, hadir. Oke, Kak Deris coba itu yang pernyataan nomor 2, apa pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berusaha pada peserta didik? Maksudnya pemikiran kakak gitu ya, pemikiran kakak terhadap PJOK yang berusaha pada peserta didik. Mangga Kak. Cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak, jelas. Yang ini ya Kak, apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nih mungkin cuma kita sharing aja ya Kak ya dari sini Ya, mungkin kita ada berbagi informasi aja. Di sini tentang pemahaman terhadap keterampilan saya mengajar selama ini dalam proses pendidikan PJOK ini, terutama di kelas 8 ya, karena saya SMP Kak. Di sini dari dasarnya kita tidak proses pembelajaran PJOK tuh yang selalu monoton nih pada saya sebelum mengikuti pelatihan ini, PKG ini. Sehingga ketika saya mengikuti PKG ini, ternyata gini loh ada metode-metode pembelajarannya, sehingga bagaimana untuk mengembangkan keterampilan seorang anak dari mulai yang ada anak disabilitas, dari mulai anak yang atletku kayak gimana, sehingga dalam proses pembelajaran pun kemarin pun udah saya beberapa kali dicoba ya Kak enggak, supaya gimana nih seorang anak tuh suka atau enggak nih dengan apa yang saya dapatkan dari PKG ini. Ternyata ketika saya terapkan kepada siswa, ternyata ya ada perkembangan di sini, sehingga yang tadinya tidak bisa dribbling akhirnya bisa dengan metode melatih, ternyata anak tuh bisa loh seperti ini walaupun gerakannya belum sempurna gitu Kak. Enggak, karena kan pada dasarnya kalau sekolah kami itu emang disebut pedalaman bukan disebut ketinggalan bisa jadi gitu. Sehingga anak pun Pak ari teh naon ngaranna Pak, ari teh naon gitu. Ari maneh pan teh disebut dengan chest pass, dengan bounce pass dan overhead pass. Pak, ternyata ketika saya dimasukkan ke metode melatih itu, ternyata iya Pak, saya tahu dari dasar-dasarnya dari awalnya yang tidak bisa dribbling, apalagi perempuan ya. Kalau nggak dribbling bola tuh biasanya dipukul si bolanya teh. Ternyata iya Pak, kalau dipukul tuh sakit ke tangannya. Ternyata ketika Bapak ngasih gerakan seperti ini ternyata bukan dipukul, ternyata ditolak seperti itu, sehingga tidak sakit ke tangannya itu. Mungkin itu aja sih Kak dalam pengalaman saya mah dalam hal keterampilannya. Oke. Terima kasih Kak Deris sudah memberikan pendapatnya. Berarti ada perubahannya Kak. Di saat kita mengikuti pertama kali PKG ke PJOK, saya yakin saya pun sama Kak dulu. Terpaksa dulu gitu ya. Terpaksa dulu, terbiasa untuk terpaksa. Setelah itu terbiasa aja, dan terakhir alhamdulillah mendapatkan manfaatnya. Ya memang yang namanya proses belajar itu emang yang pertama itu harus dipaksa supaya masuk gitu ya. Tapi kan dalam sebuah paksaan itu pasti ada berbagai manfaat gitu ya. Dan tidak semena-mena dari kementerian memberikan sebuah piloting PKG khusus PJOK gitu ya Kak. Dan sekarang baru bahasa Inggris yang ada ya. Makanya saya semuanya juga Kakak sangat beruntung kita bisa belajar di sini bareng-bareng di PKG PJOK ini, karena ini bisa menambah mindset kita terkait pembelajaran PJOK yang efektif ya, dan kita bisa lebih menganalisa kebutuhan anak bagaimana, seperti yang Kak Deris juga mengalami perubahan dari gaya mengajar, model pembelajarannya bagaimana, dengan gaya latihan seperti apa gitu ya. Nah itu akan ada beberapa perubahan-perubahan yang saya pun sangat merasakan sekali perubahan itu ya Kak. Sebenarnya perubahannya bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, dari pengalaman kakak-kakak yang sudah dilaksanakan, diterapkan di sekolah dan memperbaiki dengan refleksi begitu ya Kak. Dan kakak juga udah diskusi dengan rekan-rekan yang lain dan bagaimana cara melakukan
sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Dede sudah mengungkapkan pendapatnya. Oke. Sejauh mana sih pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Masih ingat ya Kak, strategi mengajar instruksional dan non instruksional. Kak Aib, ada Kak Aib? Hadir? Kak Aib hadir? Atau mangga yang lain ada yang bisa menjawab sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Ada strategi instruksional dan strategi non instruksional kalau nggak salah ya Kak. Kita sekarang full diskusi sebenarnya Kak, full ngobrol dua arah karena kita lagi melakukan refleksi gitu ya Kak. Atau siapapun yang bisa menjawab. Kak Fajar hadir? Halo, hadir. Masih di jalan ini, Kak? Oh, siap. Masih di jalan, Kak? Oh, oke, Kak. Siapa yang nyantai boleh menjawab sejauh mana pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Kaib nggak hadir ya? Bukan nggak hadir lagi, mungkin ada kegiatan dulu. Oh, tapi Kaib hadir, udah. Kak, hadir. Oke, siap Kaib. Baru nyampe ya, Kak? Dari toilet dulu, bersih-bersih. Siap. Oke, siap Kaib. Bagaimana, Kak? Iya Kak, coba ini Kak sejauh menjawab ini sejauh mana pemahaman Kakak terkait strategi mengajar. Kalau nggak salah Kakak kita mempelajari strategi instruksional dan non instruksional ya Kak. Bagaimana Kak? Iya. Oh iya. Sejauh ini sih setelah ini sharing aja Kak ya. Siap. Nanti mohon masukannya karena kan ya tahu sendiri kalau ya intinya pertama ya saya bersyukur ya ikut PKG karena banyak perubahan. Apalagi kalau di swasta ya kalau kitanya nggak aktif ya jarang bisa tergantung instruksinya gitu kan. Kadang diizinkan, kadang enggak. Jujur bagi saya itu ini suatu keberuntungan ya bisa ikut PKG karena setelah ikut ya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, contohnya dari sistem pengajaran yang biasanya monoton jadi agak mulai tidak monoton lagi gitu kan. Biasanya kan saya kalau misalkan dalam pengajaran PJOK contohnya misalkan bola besar kita hanya menyampaikan gerak spesifik, memahami dan mempraktekkan, itu dianggap sudah cukup gitu Kak. Ya. Tapi setelah mengikuti ini banyak sekali variasi, modifikasi, contoh seperti kemarin tentang instruksional, instruksional dan non instruksional. Nah, kita dalam non instruksional pun bisa dimodif, contohnya misalkan dalam sistem pengabsenan yang tidak termasuk ke instruksional kayak kan non instruksional biasanya saya melakukan tapi setelah adanya modifikasi atau pengetahuan ini saya dimodifikasi gitu dengan contohnya misalkan non fiksional untuk pengaspiranan saya menggunakan emot gitu kan, perasaan anak hari ini tuh seperti apa, dia menggambarkan, menceritakan, nah seperti itu gitu kan. Terus untuk yang lainnya juga ya bisa contoh juga dari yang rekan-rekan yang lain sistemnya kita terapkan sedikit demi sedikit dari hasil seperti ini ya alhamdulillah sekarang yang biasanya perempuan yang perempuan jarang sekali terlalu semangat, sekarang alhamdulillah udah mulai tertarik untuk melakukan semua aktivitas dalam olahraga. Itu Kak, mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Aib ya tentang strategi mengajar, yaitu ada strategi instruksional dan non instruksional ya. Kemarin juga kakak juga udah memberikan contoh atau sampel bagaimana cara mengajar dengan strategi non instruksional, misalnya pengambilan absen dengan emoticon ya,
atau dengan kata-kata semangat, terus mengumpulkan anak dengan gaya barisan yang variatif gitu ya, ada yang bisa bikin lingkaran, ada yang berbaris, ada yang segitiga dan yang lainnya formasinya. Nah itu juga pemahaman kakak di saat sudah mempelajari di PKG PJOK, kita belajar bareng-bareng sebenarnya kak, bukan hanya saya memberikan materi atau yang lainnya, dari pengalaman kakak-kakak pun saya dapat ilmu gitu kak, kita jadi sama-sama dapat ilmu gitu ya. Nah disinilah bentuk-bentuk strategi mengajar instruksional dan non-instruksional bisa diimplementasikan dalam pembelajaran PJOK kita gitu ya. Instruksional itu di dalamnya, pembelajaran khususnya. Nah, instruksional itu adalah di luar yang mendukung kegiatan pembelajaran, pengambilan absen, pengumpulan siswa, sinyal berhenti, dan yang lainnya gitu ya. Oke. Apa pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah ada yang bisa menjawab? Atau mungkin sambil Kak keluar dulu kayaknya. Karandi ada Karandi? Hadir. Siap Karandi. Sudah mendukung nggak Kak tentang strategi mengajar sudah diajarkan? Ya, untuk strategi mengajar yang sudah kita pelajari ya kemarin, alhamdulillah gitu kan, sedikit demi sedikit sudah bisa diterapkan gitu kan. Yang biasanya sama seperti yang lain, mungkin rutinitas mengajarnya ya kayak gitu-gitu aja gitu kan, asal selesai, asal anak main gitu udah. Tapi setelah kita mengikuti pelatihan dengan belajar bermacam-macam strategi mengajar, dari mulai misalnya pembukaan kita udah bisa bervariasi tuh, dari mulai absensi misalnya, ketika dipanggil boleh menyebutkan satu kata semangat. Terus kalau misalnya pada saat pembagian kelompok bisa menggunakan variasi permainan, ice breaking dan lain-lain. Terus pada saat materi juga sama, sehingga kemarin pada saat pelaksanaan alhamdulillah tuh dari awal sampai akhir itu yang biasanya kelas 12 itu, yang kelas 12 7 itu anaknya benar-benar luar biasa ya. Ada yang mager, ada yang segala macam, takut panas, takut segala macam. Tapi ketika dipakai strategi mengajar yang kemarin, dari mulai awal sampai akhir mereka antusias dan tidak ada yang mengeluh satupun, walaupun kita mengajar di jam panas gitu kan, jam 2 ya kan. Jadi ketika semua terlaksana dengan baik, ada rasa puas tersendiri lah, rasa puas buat diri sendiri. Ternyata ada rasa bahagia lah ketika melihat si peserta didik itu tertawa, riang, gembira gitu. Dan mereka tuh pengen ketagihan, Pak masih pengen terus, Pak masih pengen. Karena waktunya sudah mau habis, itu udah habis, tapi gak sabar pengen sampai minggu depan lagi, sampai olahraga lagi. Jadi kayak biasanya kan suka ayo main bola, main voli gitu kan, main voli aja. Yang ceweknya jarang main, biasa kalau main gitu. Tapi ketika kemarin dipakai strateginya, alhamdulillah bisa diaplikasikan, dan jujur kemarin merasa sangat puas sih dengan pembelajaran di kelas itu gitu kan. Padahal anak di kelas itu anak-anaknya luar biasa gitu. Iya, oke. Terima kasih Kak Randi sudah berbagi pengalaman terkait apa yang sudah diimplementasikan, dan inilah sebuah hasil dari proses kita ya, di mana di saat kita sudah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, itu juga akan ada kepuasan tersendiri gitu ya untuk kita sendiri gitu ya. Sebenarnya cerita-cerita kakak semua itu relate banget atau mirip banget dengan saya apa yang saya ceritakan waktu saya sudah mengikuti
kegiatan PKG PJOK ini, gitu ya. Karena memang ini kegiatan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, apalagi kita sebagai guru PJOK dikasih kesempatan nih untuk belajar, ya. Nah, alhamdulillah dengan persamaan mindset kita, dengan perubahan mindset kita menjadi ke arah yang lebih baik, itulah yang dinantikan oleh anak-anak kita, gitu ya. Di saat anak-anak kita sudah menyukai pelajaran PJOK yang basicnya menyukai pelajaran PJOK pastinya, ya, karena satu-satunya mata pelajaran yang keluar kelas, gitu ya. Tidak ada, ya mungkin yang lain ada yang keluar kelas atau gimana, cuman kan nggak sesering PJOK, gitu ya. Oke, tapi kita berikan pengalaman yang terbaik, kita berikan pengalaman yang menyenangkan, kita berikan pelayanan yang istilahnya tanda kutipnya bisa membuat anak itu bisa merasa senang, enjoy terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Dengan metode simpel sebenarnya itu bisa menyenangkan anak-anak dan kembali ke ranah bahwa PJOK itu tujuannya itu adalah untuk menjaga tingkat kebugaran jasmani anak dan juga pembiasaannya, gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Randi sudah memberikan pandangannya. Oke, kita lanjut ke model pendidikan gerak, ya. Ini langsung dijawab aja sama satu orang, boleh. Kita waktu itu pernah mempelajari tentang model pendidikan gerak, ya. Kalau nggak salah kita juga akan mempelajari dan konsep tubuh, konsep ruang, dan yang lainnya, gitu ya. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Mangga Kak. Ada yang bisa memberikan gambaran? Atau mungkin Kak Pices ada gak? Kak Pices lagi nyantai. Kak Pices, Suaranya Kak ini apa? Suaranya keganggu dengan ini karaokean kesana banget ini. tapi suara Jadi Kak belum Pices bisa kedengeran ini. sih. Ya, dengeran ya. Ya, siap Kak. Cuma ini nggak enak aja di ruangan ini. Nggak apa-apa. Iya, saya. Siap Kak. Iya. Ya Kak ya. Ya, oke. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat terkait model pendidikan gerak? Mungkin dari Kak Fajar masih di jalan ya kayaknya ya. Kak Satriani juga mungkin masih sibuk. Di jalan tapi suaranya boleh dicoba kedengeran nggak? Jelas Kak. Ya. Tapi kan kayak ini masih di jalan sambil aja. Ya mangga. Kalau yang pendidikan gerak ya kemarin kita belajar yang di Plano ada konsep tubuh, konsep ruang. Iya. Ya konsep-konsep tersebut kalau dari yang saya pelajari setelah pengalaman tersebut kita bisa memaksimalkan pembelajarannya semakin luas gitu pemahamannya, kemudian pergerakannya juga semakin efektif seperti itu sih Kak. Jadi pemahaman saya jadi makin luas, jadi ketika menerapkan pada pembelajaran kita lebih variatif juga jadinya, terus tujuannya juga makin lebih jelas gitu. Oh ternyata di tujuan pembelajaran ini konsepnya di sini ada nih gitu. Jadi kita juga bisa menanamkan nilai-nilai konsep itu kepada anak. Jadi mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalau kita kan kemarin bahasa yang lebih agak rumit mungkinnya. Kalau anak bisa lebih sederhana dan mudah dipahami ke anak sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fajar sudah mengungkapkan pendapatnya. Mangga Kak Wahyu ditambahkan. Ya Kak, tambahan ya sedikit, mungkin kalau tidak salah yang konsep gerak itu yang kemarin kita udah pernah sekalian praktek juga ya kalau tidak salah. Betul. Itu yang konsep kesadaran tubuh, terus konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan gitu kan. Ya, mungkin itu Kak tambahannya. Ya, dan konsep keterhubungan gitu ya Kak. Oke. Ya, nah ini ya, tadi kata Kak Fajar juga tadi efektivitas pembelajaran ya. Di saat kita sudah mendapatkan ilmu itu, di saat kita sudah memahami ilmu yang diberikan dengan model pendidikan gerak ini,
efektivitas dalam pembelajaran pun terjadi. Jadi kita nggak perlu memberikan gambaran pembelajaran yang rumit kepada anak. Yang penting di saat kita memahami tentang model pendidikan gerak, kita bisa mengimplementasikan kepada anak dan kita bisa memahami ya kebutuhan anak itu untuk kegiatan belajar ini ada di konsep apa aja gitu ya. Ini lebih ke model pendidikan gerak mah lebih ke arah ini aja sih Kak, lebih ke arah ilmu untuk kita dan bagaimana cara kita mengimplementasikan model pendidikan gerak ini. Biasanya sih diterapkan dalam sebuah permainan-permainan gitu ya Kak, diterapkan dalam sebuah permainan yang berhubungan dengan materi pembelajaran tersebut gitu. Oke. Nah, ini adalah tentang pendidikan kebugaran ya. Silakan Kak, ada yang bisa memberikan gambaran tentang model pendidikan kebugaran. Mangga raise hand. Kak Dewi, hadir Kak Dewi. Ya, Kak Dewi masih di jalan nih. Kak Ramlan juga kayaknya masih di jalan ya. Ya oke, kita coba lagi. Tadi kayaknya Kak Eka keluar lagi karena ada mungkin sinyalnya. Oke, Mangga kembali coba ke Kak Wahyu. Mangga, Kak Wahyu bisa nggak memberikan gambaran tentang pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Oke deh, siap. Untuk pendidikan kebugaran mungkin yang saya pahami ini memang bertujuan untuk mengerjakan siswa dalam gaya hidup aktif ya dan sehat. Mungkin di sini bisa menekankan siswa lebih kepada aktivitas fisik ya yang dilakukan yang memang itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya mungkin ya memang pada saat kita mengerjakan materi akan kebugaran jasmani ya mungkin kita bisa kaitkan juga dengan kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu kan. Terus di sini memang lebih menekankan juga kepada kreativitas siswa itu sendiri ya dengan kemampuan yang dimiliki siswa tentunya ya. Jadi tidak bisa memaksakan juga. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya untuk pendidikan kebugaran ya. Iya. Ini bisa ditambahkan, Pak. Oke. Terima kasih Kak Wahyu sudah memberikan gambaran tentang model pendidikan kebugaran. Ini sedang saya terapkan Kak di kelas 12 ya. Menurut saya tingkatan kelas 12 itu adalah tingkatan yang tertinggi di pendidikan menengah gitu ya. Di SMA kelas 12 ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan kepada anak didik kita di SMP atau SD. Nah, saya lebih ke memantik keinginan siswa. Maksudnya keinginan siswa itu dalam pembelajaran ini itu apa gitu ya. Pasti akan ada jawaban-jawaban, Pak saya ingin sehat, Pak saya ingin diet kalau bahasa saya lainnya, Pak saya ingin bugar gitu ya, Pak saya ingin fisik saya lebih baik lagi, Pak saya ingin vertikal jamnya lebih bagus lagi atau banyak banget ya. Oke. Sebelum kita mempelajari atau sebelum kita memberikan materi tentang pembelajaran model pendidikan kebugaran, kita pantik dulu tuh pemikiran anak terkait dari kebugaran itu sendiri ya. Dari bagaimana anak itu diberikan pemahaman apa sih itu kebugaran, manfaatnya itu seperti apa, komponennya itu pasti udah kalian lakukan sehari-hari gitu ya ke siswa-siswa. Saya coba sekarang saya dengan memberikan sebuah pemahaman kepada anak tentang cara membuat program kebugaran dengan analisa fit yang kemarin kita coba gitu ya. Mungkin kalau untuk di SD, di SMP itu mungkin hanya implementasi aja Kak. Implementasi di saat melakukan kegiatan aktivitas olahraga yang berhubungan dengan kebugaran. Nah, mungkin kakak bisa menghitung denyut nadinya, jadi memberikan ilmu sedikit-sedikit lah dengan tentang cara menghitung denyut nadi dan yang lainnya. Nah, diberikanlah kepada saya tuh apa sih namanya
Itu bagaimana cara membuat program. Saya laksanakan ini sebulan, Kak. Ini ada yang mulai udah 2 minggu, ada yang baru mulai dari kemarin, dan yang lainnya. Ternyata antusias anak itu meningkat, Kak. Ya, jadi saya hanya memberikan gambaran. Ini bukan tugas paksaan loh. Yang saya nilai pun bukan hasil dari karya kalian, tapi adalah visi kalian. Bagaimana refleksi kalian nanti di akhir, gitu ya, Pak. Dan bagaimana manfaat setelah kalian melakukan aktivitas olahraga. Bahkan pemilihan latihannya pun semua ditentukan oleh anak. Saya hanya memberikan gambaran komponennya aja. Komponen daya tahan tuh ini seperti ini, komponen kekuatan tuh seperti ini misalkan. Ya, atau contoh latihannya seperti ini. Anak itu semua yang memilih, dan alhamdulillah selama pembelajaran anak-anak enjoy dengan apa yang dia lakukan. Karena apa? Itu adalah latihan pilihan dia. Tapi berikut juga dengan bimbingan dari kita, gitu ya. Dia sebelumnya membuat program dulu, ngitung denyut nadi normalnya dulu, lalu dia melakukan latihan, terus dia menghitung jumlah latihan. Yang dipelajari oleh kita kemarin, saya terapkan itu semua, dan alhamdulillah antusiasnya bagus banget. Nah, pasti akan ada pertanyaan, Kak, gimana kalau di SD? Kak, gimana kalau di SMP? Gitu ya. Kalau di SD mungkin lebih mengarahkan anak itu pendidikan kebugarannya ke arah aktivitas permainan. Karena pembiasaan gerakan anak, pembiasaan aktivitas fisik anak, tapi di dalam sebuah permainan. Kalau anak SD udah disuruh push up, sit up, atau apa gitu ya, diberikan latihan yang kayak gitu, nggak bakal nyambung sebenarnya. Gitu ya, Kak. Fokusnya ke kebugaran terkait modifikasi permainan. Barulah di SMP pengenalan, gitu ya, Kak. Pengenalan dari apa sih itu kebugaran, manfaatnya apa, contoh komponennya itu ada apa aja, terus contoh apa yang kalian lakukan selama seminggu, gitu ya, latihannya, kalau kekuatan kalian ngapain aja, itu masih kita bimbing sebenarnya. Tapi tetap ujung-ujungnya anak akan bisa memilih latihannya sesuai dengan keinginan dia, ya, Kak. Nah, ini tentang model pendidikan kebugaran. Ada yang bisa menambahkan lagi, Kak? Atau kita lanjut ya, Kak? Bentar, saya ada ini dulu. Oke, kita lanjut. Ini satu lagi. Oke, dua lagi ya. Sejauh mana sih pemahaman Kakak terkait sport education model? Apakah Kakak udah mau akan mencoba? Atau Kakak masih bingung? Atau bagaimana? Kak Deris, ada Kak Deris? Kak Deris hadir? Halo. Ya. Maaf, Kak biasanya Kak. Siap, santai, Kak. Tentang sport education model yang kita kemarin melakukan aktivitas fisik, yang ada panitia dan yang lainnya gitu ya, Kak. Gimana pendapat Kakak? Gimana? Oh ya. Kalau pendapat saya sih dalam pembelajaran sejauh ini ya pemahaman saya tentang terkaitnya sport education model, karena mungkin ini sepengetahuan saya Kak ya. Karena kemarin kan saya izin pulang ya, keburu. Pemahaman saya mungkin saya beberapa satu minggu kemarin ketika saya udah pulang hari Sabtu pulang itu, hari Seninnya saya udah belajar menginterpretasikan kepada anak, khususnya yang anak kelas 9 tuh, dan pembelajaran ya kelas 9, karena kan di situ ada sebenarnya di kurikulum Merdeka tuh di buku itu tuh udah ada mengajarkan pengelompokan tentang ini Kak, tentang SEN ini, sehingga kita tuh kenapa nggak kita coba aja nih pembelajaran ini supaya lebih pembelajaran itu tidak membosankan terus. Sehingga variatif, sehingga saya tahu karena kita bikin suatu kompetisi, suatu turnamen mini, kalian jangan kalah sama anak OSIS aja. Anak OSIS bisa bikin suatu acara, nah kita juga harus bisa membuat suatu acara yang lebih meriah daripada OSIS, kalau saya tuh gitu. Dalam proses gimana Pak caranya? Dalam proses pembelajaran aja kita bikin. Oke, kita sekarang kita bentuk panitianya, susunan panitianya, kita mau bikin perlombaan apa nih, misalkan. Pak gimana karena kita materinya baru sama bawa poli, gimana nih Pak kalau misalkan kata anaknya tuh
kita ngadain aja perlombaan voli sarung Pak katanya yang Iya. diadakan dalam satu timnya tuh misalkan 8 orang Pak, karena kan satu sarung tuh pasti 2 orang ya, jadi gimana tuh Pak kalau seperti itu? Oh iya bagus nih, kayak gimana? Oh ya udah kita bikin bentuk panitianya siapa, atletnya siapa, terus saya langsung bertanya lagi, Pak gimana dengan hadiahnya? Hadiahnya dari kita untuk kita aja, kata saya tuh, biar lebih menarik nih. Nanti kita susun kepanitiaannya siapa aja, nanti pembawa acaranya siapa aja, yang akan kita libatkan siapa aja. Pak kalau misalkan yang dilibatkannya tuh kepala sekolah gimana, misalnya bupati gimana Pak? Ya udah nanti salah satu dari kalian tuh ada yang jadi bupati Iya. ataupun ada yang jadi pengurus KONI itu. Oh gitu ya Pak? Iya kita bikin aja menarik mungkin kata. Oh ya udah anak-anak yang nyusun itu pun tetap tidak saya lepas begitu saja, tapi tetap saya pantau tetap itu. Oh ya, ketika sudah saya pantau ternyata anak udah Pak udah ada hasilnya ini. Kapan kita akan oh ya udah kita gladi resik dulu aja. Karena kan kalau ya udah minggu depan nih, minggu yang akan datang kita akan gladi resik dulu supaya ketika di acaranya tuh benar-benar jalan efektif gitu Kak. Kalau misalkan kita nggak gladi resik dulu nanti yang ada pembelajarannya nggak akan efektif gitu. Langsung aja kita bikin acara tapi nggak efektif dalam pembelajarannya. Jadi kurang menarik lah gitu. Oh ya udah Pak, siap kalau seperti itu. Nah, mungkin dari sport education ini kita tuh yang pertama anak tuh menjadi lebih kritis ya cara pemikirannya, Iya. betul pola pikirnya oh lebih terbuka lagi. Dan karena di dalam kehidupan yang nyata pasti sama dia akan dialami sesungguhnya. Iya. Itu aja sih Kak sebenarnya kalau dalam pembelajaran SEM ini. Oke. Kak Dery sudah melaksanakan pembelajaran sport education model sebenarnya. Ya, cuman ya, masih sudah. dalam pantauan guru itu wajar banget karena memang masih di tingkat SMP, masih dalam pantauan kita. Tapi itu sudah sangat baik sekali Kak. Ya, ternyata emang sudah ada tujuan pembelajarannya. Cuman mungkin kita hanya berfokus kepada cabang olahraganya itu sendiri ya Kak. Nah, Betul, itu ya betul. Saya juga sama kayak gitu dulu. Fokus dengan cabangnya aja. Misalnya gini, kelas 7 anak mengenal permainan bola voli misalnya hanya dilempar-lempar doang. Kelas 8 fokus ke anak mulai ke teknik. Kelas 9 anak harus bisa. Gitu ya atau bagaimana. Tapi kan nggak semua anak bisa seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, ternyata dengan adanya model-model seperti ini, apalagi sport education model yang bisa memfasilitasi semua potensi dan minat bakat anak, apa salahnya nggak kita terapkan? Gitu ya Kak. Toh juga tujuannya iya, juga betul. sama juga. Dan tadi saya baru ini ya Kak kuliah gitu ya. Ternyata tadi ada ada besok ada kegiatan seminar ya. Mungkin dia juga sedang penelitian itu sebenarnya ya. Cuman dibantu dalam sebuah seminar. Dia mengimplementasikan kegiatan SEM di dalam pembelajaran P5 Kak. Salah satunya itu kearifan lokal. Jadi itu nanti dia akan membuat sebuah turnamen yang cukup besar kan biasanya kalau P5 itu satu angkatan ya atau gimana gitu ya banyak kelas dia masukkannya ke kearifan lokal di mana dia akan membuat sebuah turnamen besar tapi permainan tradisional kalau nggak salah halang rintang nggak apa-apa gitu kalau nggak salah menghadang ya hadang apa gitu kalau nggak salah ya. Nah itu menarik banget bahkan dijadikan sebuah penelitian bagaimana jika diaplikasikan ke dalam pembelajaran P5 itu menarik banget gitu ya. Jadi aplikasi SEM terhadap pembelajaran P5. Nah itu juga jadi inspirasi ide saya juga tadi sebenarnya. Mudah-mudahan jadi ide kakak juga. Ternyata bukan hanya di pembelajaran PJOK doang, tapi pembelajaran yang juga bisa dilaksanakan sport education model ini. Oke, terima kasih Kak Deris sudah memberikan sebuah pengalaman belajar dan juga pengalaman apa yang kita akan lakukan. Oke, kita lanjut saja. Tapi kita lanjut saja karena waktunya udah agak ini ya. Sejauh tentang asesmen, kemarin kita udah mempelajari tentang asesmen penilaian diri sendiri, penilaian akan sejawat, dan juga asesmen penilaian dari guru, gitu ya Kak. Kemarin udah kita bahas semuanya. Oke. Tujuannya, di saat kakak semua sudah
sudah memahami itu semua, sudah mempelajari itu semua. Nah, keterampilan kakak tadi sesuai dengan apa yang semua kakak bicarakan, keterampilan kakak otomatis sebenarnya menjadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang bersifat pada peserta didik. Ya, nah paradigmanya perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu sudah kakak buktikan dalam cerita-cerita kakak sendiri sebenarnya, gitu ya kak. Nah alhamdulillah tujuan kita sudah mulai tercapai, gitu ya kak. Mudah-mudahan sampai di akhir kita tujuannya sangat tercapai nanti ke depannya, gitu ya kak. Nah kakak ini juga materi yang cukup penting karena nanti seminggu ke depan kakak akan membuat sebuah aksi nyata untuk nanti akan diupload di Google Drive dan juga nanti kakak juga akan diupload di LMS kakak, ya. Jadi kita ada persiapan dulu tentang aksi nyata, gitu ya kak. Oke. Nah ini kakak baca aja. Setelah kakak mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai adalah oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah itu kakak dapat melakukan praktek pembelajaran. Diharapkan kakak juga dapat melakukan proses refleksi, satunya menggunakan efek keterampilan mengajar PJOK, ya, yang berpusat pada peserta didik. Oke, nah ini kakak boleh baca pengantar tugasnya, yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Tadi sebenarnya kakak udah menceritakan itu lingkungan belajar udah kondusif sebenarnya loh, gitu ya. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kakak bisa menerapkan strategi non-instruksional, misalnya tadi mengabsen siswa dengan motivasi atau dengan emoticon atau yang lainnya, silahkan. Atau mengumpulkan siswa dengan cara apa, mangga, dalam berbaris gitu ya. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Silahkan nanti kakak juga membuat sebuah strategi atau mempraktikkan bagaimana cara melakukan asesmen, yang misalnya melakukan asesmen terhadap rekan sejawat. Nah, gimana formatnya? Kalau Satria ini kemarin udah nge-share kalau nggak salah. Ya. Oke. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah kakak dibuat. Ya. Memuat rencana asesmen otentik juga. Lalu di sini kakak akan membuat video kembali, Kak. Nah, yang kedua adalah rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing, di kelas yang kakak pilih, silahkan. Rekaman video itu kakak berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti. Nah, intinya maksimal 30 menit. Kalau dulu kan kakak buat video itu 30 menit semuanya ya, Kak. Nah, kalau sekarang hanya kegiatan intinya 30 menit. Sisanya mangga. Ada kegiatan pembelajaran awal, ada kegiatan pembelajaran akhir, ada juga refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Silahkan testimoni peserta didik di belakangnya, Kak. Apa misalnya testimoni itu, apa yang sudah kalian pelajari, bagaimana perasaan kalian, dan bagaimana setelah menjalani kegiatan pelajaran PJOK kakak-kakak. Nah, sampai sini masih paham ya, Kak? Insya Allah ya. Dilanjut dengan dalam menilai aksi nyata, maaf. Oke, dalam menilai aksi nyata, Fasil perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP modul ajar dan video yang diunggah. Maksudnya gini, Kak. Misalnya modul ajarnya tentang silat, di saat videonya itu juga tentang silat, Kak. Begitu ya, Kak. Video pembelajaran juga tentang silat. Di saat ya itunya tentang aktivitas permainan bola basket, videonya juga tentang bola basket. Jadi nanti kami bisa melihat gambaran pengajaran kakak, ya. Oke. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan, ya.
Oke, modalnya adalah penugasan mandiri. Tujuannya kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, kakak baca lagi atau kakak di screenshot juga boleh. Kembangkan modul ajar kakak untuk satu pertemuan aja. Ya, jadi nggak perlu 3 pertemuan, hanya satu pertemuan. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berusaha pada peserta didik. Ya. Nah, dalam mengembangkan modul, nah kakak sudah sesuai dengan tujuan akhir kemudian peserta didik, yaitu memakai backward design. Ya. Nah, itu mirip-mirip lah dari modul aja yang sudah kita miliki sekarang. Gitu ya. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, Kak. Silakan kakak memasukkan diferensiasi di dalam pembelajaran kakak. Seperti yang Kak Wahyu bilang, Kak saya mau pakai kartu kayak dulu lagi, silahkan boleh Kak. Mangga. Atau Kak saya membuat variasi latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, silahkan Kak, boleh. Kak saya mau kontennya itu mau beda-beda, ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, mangga Kak. Gitu ya. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dalam PJOK, ya, isu gender dan yang lainnya, dan pemanfaatan sumber daya berbasis ketuatan. Jadi alat-alat di sekolah kakak itu dimanfaatkan secara maksimal. Oke, paham ya Kak sampai sini? Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Ya, yaitu kakak boleh menggunakan model pendidikan gerak, boleh menggunakan model pendidikan kebugaran, boleh menggunakan model pendidikan sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Waktu itu saya memakai model pendidikan kebugaran Kak, kalau nggak salah, di kelas 10. Gitu ya Kak. Sampai sini mungkin kakak masih paham atau nanti kita akan ada tanya jawab ya Kak di akhir nanti. Oke. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP, modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, Kak. Oke. Silakan asesmennya itu mau yang mana, atau asesmen penilaian oleh diri sendiri, asesmen penilaian oleh rekan siswanya, atau asesmen yang penilaian oleh guru. Gitu ya. Silakan sama kakak dipilih, atau mau 3-3-nya juga boleh, atau cuma 2 juga boleh, hanya 1 juga silahkan. Ya. Kemudian kakak unggah atau upload RPP atau modal ajar yang sudah dibuat, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, ya, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Kalau nggak salah di menu LMS itu ada aksi nyata kalau nggak salah Kak. Nah itu mangga Kak. Ya. Oke. Ini aspek penilaiannya, boleh nanti kakak lihat juga di LMS-nya ya. Oke. Ini boleh kakak baca. Nah, menerapkan strategi belajar yang bersifat pada murid. Kelihatan nggak Kak itunya? Bentar Kak. Oke ya, kelihatan ya. Sinyalnya kurang bagus nih di sini. Nah, itu ada pembukaan, ada aktivitas pembelajaran, penerapan pembelajaran yang efektif, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran bersama peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, lalu penutupan proses belajar. Ya Kak. Oke, kita lanjut. Ada loading ya. Oke, setelah mengimplementasikan pengembangan pelajaran PJOK bersama peserta didik pada satu kelas, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK bersama peserta didik. Ya, silakan tanya di saat refleksinya itu Kak, apa yang sudah kita lakukan, terus bagaimana menggali informasi kalau what itu, menggali informasi yang mengembangkan tindakan pengajaran yang dilakukan,
So what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, ya, dan juga know what, evaluasi dan merencanakan perbaikan. Kedepannya seperti apa pembelajaran PJOK, gitu ya Kak. Oke. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan juga, namun Bapak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami hal tersebut. Ya, bersikaplah efektif, lihatlah ke masa depan, ya Kak. Oke, ini hanya untuk kakak ya, what, so what, dan know what, ya. Oke, kita lanjut. Ini boleh di screenshot Kak. Mangga di screenshot saja. Ada isian ini nanti soalnya. Oke. Nah, di sini ada what, so what, dan know what, ya. Oke, ini lini masanya ya Kak. Yang pertama penyusunan modul ajar. Setelah kita persiapan ini, lalu penyusunan aksi nyata. Bentar Kak, nggak kelihatan ya. Loading kayaknya. Bentar. Suara saya masih kedengeran ya Kak? Aman. Masih aman. Kurang ini, pas saya tampilkan. Muncul gak ke layarnya? Aman, ada. Ada, oke. Nah, ini lini masanya ya Kak. Penyusunan aksi nyata. Nah, itu nanti setelah ini Kakak silakan tentukan mau materi apa, tentang apa, mangga, atau yang sudah mau dijalani sekarang silakan. Yang kedua adalah penyusunan sinanca pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga adalah upload RPP modul ajar video dan juga video pembelajaran. Ya, rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi seminggu ke depan Kakak membuat aksi nyata ya Kak. Ya, mangga dijadwalkan. Yang keempat adalah penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP dan video. Nah, di akhir refleksi aksi nyata, ya. Nanti kita tetap maya kembali, Kakak melakukan refleksi dengan metode what, so what, dan know what. Ya, itu nanti akan kita ini bareng-bareng. Paham ya Kak? Sampai sini? Oke, silakan Kak Wahyu. Punten Kak, ini berarti kita udah bisa mulai minggu depan ya? Berarti. Ya, mulai besok pun juga boleh Untuk, Kak, silakan. Nah, ini kan masalahnya ini kondisi di saya itu satu minggu ini kayaknya tidak ada pembelajaran Kak di sekolah. Sampai hari Jumat itu karena jadi memang dari mungkin hari Senin itu persiapan, terus hari Selasa itu bagi rapot, terus Rabu, Kamis, Jumat itu ada workshop kumahata. Anak-anak pasti diliburkan kan ya, tidak belajar gitu. Nah, gimana Kak waktunya? Berarti bisa Kak minggu depannya lagi Kak? Masih bisa ya, masih bisa. Ya, masih bisa minggu depannya lagi. Waktunya gitu masih bisa apa enggak kalau misalkan gitu. Ya, masih bisa Kak minggu depannya lagi ya. Nih saya lihat dulu di lini masanya ya Kak. Ya takutnya nanti nggak bisa gitu kan, karena gimana tuh kita nggak ada siswanya. Iya betul, banyak sih yang seperti itu Kak. Waktu itu pas libur, nah kumaha ya siswana gitu ya. Nah ini akan saya lihat ya jadwalnya Kak. Iya. Di bulan Oktober. Nah Kakak melakukan aksi nyata itu sampai tanggal hari Senin Kak terakhir sebenarnya. Nah mangga dijadwalkan hari Senin aja. Senin minggu depannya berarti ya? Lagi. Ya, Selasa kita mulai tatap maya kembali. Oh gitu, ya. Berarti bisa di hari Senin terakhir tuh ya. Mudah-mudahan ya Kak bisa. Mudah-mudahan diusahakan. Ya, karena memang itu jadwalnya sih kebetulan gitu, memang kebetulan gitu. Ya betul, nggak apa-apa sih Kak. Oke Kak, itu mungkin untuk solusinya. Waktu itu ada juga yang seperti itu.
sampai dia manggil anak-anak OSIS untuk nyoba. Iya, Kalau iya. enggak, kakak silakan pilih anak-anak yang misalnya dekat atau perwalian atau Iyalah, bagaimana terserah nanti kakak. Ya, diusahakan kalau bisa nanti ya, diusahakan. Ya. ya. Makasih Oke, Kak. Mangga, mungkin kita perlu juga diskusi. Ada yang bertanya Kak terkait aksi nyata ini? Boleh kita sekarang diskusi bareng-bareng? Mungkin ada pertanyaan dari Kak Aib, dari Kak Deris, Kak Fajar, Kak Pices, Kak Dewi, Kak Arif, Kak Ramdan, Kak Satriani, atau Kak Randi. Mangga, boleh ditanyakan yang kita lakukan selama aksi nyata ini, Kak. Saya lagi Kak. Boleh, Kak. Tadi kan kita fokus kegiatan intinya itu 30 menit ya. Iya. Fokus kegiatan inti. Nah, itu nanti video yang diupload tuh kegiatan inti saja atau memang dari awal sampai akhirnya gitu? Nah, itu dari awal sampai akhir, Kak. Oh Jadi iya, iya. sekarang waktunya itu lebih luang, ya. Iya, Kalau iya, dulu kan 30 menit itu full ya, dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, iya, iya. sekarang hanya intinya aja 30 menit. Silakan yang awalnya ditambahkan lagi, akhirnya ditambahkan lagi. Iya, Yang iya. diupload itu full dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Sampai akhir ya. Berarti tidak ada editan ya? Ya, boleh tidak ada editan. Oke, siap. Kalaupun Berarti kan, ada editan, tidak ya, merubah esensinya, Kak. Maksudnya tidak iya betul, merubah betul, betul. jadi cepat Iya, iya. atau bagaimana gitu, Kak. Oh gitu ya. Siap. Ya, Berarti kan kita intinya kan merencanakan lagi modul kita iya, yang akan kita pakai gitu kan. ya, Terus disesuaikan, mungkin kalau kemarin modul kita masih ya modul belum belum iya, katakan ya masih belum sesuai gitu kan ya, iya, iya, kita upload gitu betul. kan lah gitu. Hmm. Kita memang berarti kita fokus dengan apa yang tadi Kak Angga sampaikan ya, yang di slide Iya, tadi Kak Angga sampaikan. iya, Kita coba rapihkan sampai asesmennya. iya, Sampai asesmennya, dan baru kita mungkin setelah itu baru kita buat lagi video yang memang sesuai dengan modul yang akan kita pakai, iya, apapun betul. videonya. Oke, dengan video memang yang lebih luas lagi, yang lebih lama lagi waktunya. Setelah Iya, itu baru mungkin di upload lagi, baru nanti kita ketemu di refleksi gitu mungkin ya, betul, ya. Kak, seperti itu, Kak. Ya, Untuk asesmennya silakan Kakak mau tiga-tiganya atau silakan Kakak mau pilih. Misalnya saya mau hanya penilaian diri sendiri aja, mangga, Kak. Gitu ya. Atau misalnya saya mau penilaian dari guru juga silahkan, Kak. Kan kalau nggak salah di modul ajar udah ada ketentuannya ya. iya, iya. Penilaian dari siswa juga nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, Kak, mangga. Oke. Itu dari Kak Wahyu udah sangat paham mungkin ya tentang apa yang akan dilakukan nanti. Kira-kira di teman-teman yang lain masih ada yang bingung nggak? Kak Angga, Mangga, Kak Randi. untuk kalau saya mah ini aja Pak, untuk tadi tata caranya segala macamnya tolong di share aja Pak, gitu. Takutnya lupa. Oke, siap, Kak. Nanti akan saya coba share ininya PPT-nya semuanya ya. Oh, terima kasih. Nanti akan saya share ketentuannya bagaimana. Ini PPT-nya langsung saya share semuanya. Oke, dari teman-teman ada yang lain? Bagaimana nanti kita membuat sebuah video pembelajaran yang mungkin nanti kita akan refleksikan bareng-bareng yang sudah kita pelajari. Apakah sudah paham semuanya, Kak? Satu lagi deh Kak. Boleh, Kak Wahyu, mangga. Supaya yang lain malu bertanya gitu ya, tapi udah ngerti karena udah dijelasin tadi gitu. Pastilah yang lain mau udah pada paham, yakin. Nah ini, kalau misalkan nih, kita kan mengingat waktu juga nih, coba saya karena memang tadi udah saya sampaikan juga dengan kondisi waktu di sekolah seperti apa, karena waktunya mepet. Nah, kalau misalkan nanti, entah itu dari modul ataupun misalkan dari video pembelajaran saya, misalkan masih ada kurangnya, tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, misalkan, kurangnya ini. Nah, itu nanti seperti apa Kak? Apakah harus mengulang lagi atau seperti apa gitu. Jadi biar kita paham kalau mungkin ada kesalahan kita harus siap-siap juga seperti apa. Yang mengingat ya kalau saya pribadi ya tadi ya karena memang kondisi di sekolahnya seperti itu gitu. Ya. Itu mungkin Kak.
Sebenarnya tidak ada pengulangan lagi Kak, yang penting Kakak udah mencoba membuat dengan maksimal, dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, gitu ya Ya. Kak. Itu ada direfleksi semuanya, itu untuk proses perbaikan kita ke depannya dan nggak perlu mengulang kembali, Oh, oke. Siap, gitu. siap. Ya, karena di Tapi sini memang kita bukan untuk ya, ngejudge ya, bukan untuk ya, ngejudge atau bagaimana, kita terus melakukan proses perbaikan dan perbaikan. ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, begitu Kak, betul. Tapi memang kita coba lakukan memang dengan benar-benar serius sesuai dengan yang Nah, sudah disampaikan dan kita terima selama ini. nah itu ya. Oke, siap Kak. Gitu aja, makasih. Siap, Kak Wahyu, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain sudah paham ya, sudah mengerti apa yang apa yang Mangga Kak Dewi. Mangga Kak Dewi. Mau bertanya, kan berhubung tadi di jalan kurang fokus, Siap. itu aksi nyatanya berbentuk PPT atau bagaimana? Nah, Nah, untuk aksi untuk nyatanya, aksi Kak, nyatanya Kak, itu berbentuk RPP, RPP, modul ajar, modul ajar, dan Iya. juga dan video juga video pembelajaran pembelajaran kembali, Kak. kembali Kak. Mm-mm. Nah, itu Nah, itu untuk aksi untuk nyatanya. aksi nyatanya. Mm-mm. Oh ya udah, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Aksi nyatanya itu Kak Dewi, aksi nyata itu RPP atau modul ajar yang sudah dimodifikasi, ada diferensiasi, ya. Terus ada apa sih namanya? Ada kegiatan-kegiatan kayak non instruksional, kayak melakukan absensi dengan modifikasi gitu misalkan, mangga gitu ya Kak. Dan videonya itu boleh lebih dari 30 menit karena 30 menitnya itu fokus hanya di inti aja. Sisanya di awal dan juga di akhir mangga modifikasi oleh Kakak semuanya. Apakah yang ditanyakan lagi Kak? Atau kita sambil berjalan aja sambil di WA atau bagaimana mangga gitu ya Kak. Oke, saya izin melanjutkan dulu ya Kak. Oke, pada akhir sesi ini kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi. Kita sudah sangat panjang ngobrol, berbicara tentang koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Gitu ya Kak. Saya kira dengan belum adanya pertanyaan, mungkin kakak udah mulai paham bagaimana cara membuat. Tapi tetap, kalau kakak ada kesulitan atau apapun, nah boleh nanti hubungi saya melalui chat pribadi atau di grup. Gitu ya Kak, tentang aksi nyata yang sudah akan dilaksanakan. Oke, penutup. Ini ada penutupnya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, mohon bisa dimaklumi. Ya, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Ya, itu mungkin penutupnya yang lumayan mohon maaf. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan tindakan, tetap kita sama-sama belajar, kita tetap sama-sama juga berbagi praktik baik. Kalau ada apapun yang kakak ingin tanyakan, boleh kita saling berbagi dan sharing. Ya, itu saja mungkin dari saya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita melakukan baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Wahyu, mangga. Oke, baik Kak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu, mudah-mudahan seminggu ini kedepannya kita lancar semua ya, kita Amin, buat ya video Allah. lagi, kita buat modul lagi ya. Kita coba belajar lebih baik lagi ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disehatkan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu ya rabbana wa alhamdu wa syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanahu Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyu atas doanya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan keberkahan dalam kegiatan ini, diberikan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran dalam berbagai aktivitas kita. Ya, sebelum kita menutup, saya minta tolong dong kita on cam semuanya untuk difoto bareng-bareng. Oke. Kak Ramdan mungkin masih di jalan ya. Kak Arif juga masih di jalan kayaknya. Ya. Kak Eka kayaknya HP-nya mati gitu ya. Mangga yang lain on cam dulu. Silahkan. Saya minta diterima Kak di akun yang satu lagi, laptop nggak bisa soalnya. Siap Kak. Ya, oke, silahkan. Coba sekarang Kak siapa ya? Kak Aib, bisa foto Kak Aib? Siap, Kak. Bentar. Nah, jadi foto rokok eta teh iklan apa kumaha? Tadi teman kolongan naon? Siap. Astana. Udah belum Kak? 1, 2, 3. Itu atuh kita. Aduh. Kali pareman kameranya kumaha cenah. Kabur. Salah pijit kalah. Aduh, mana deh. On cam Kak Aib, on cam. Kak Deris. Kok keluar deh. Kaib. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan gaya panning mungkinnya karena akan ada tugas. Terserah Kak Deris mau gimana gayanya Kak. Gimana Kemayu? Gaya panning cina semuanya. Gaya panning. Hah? Ya. Siap. Sudah selesai. Nah, masuk di. Nah, kayak di mana? Kaib on cam mula Kaib. Nah, so. Kaib on cam mula terus kabur, iya deh. Parem. Ayo di fotonya Ira tuh Kak Satriani cangkelan. Udah. Oh, udah. Di screenshot. Nah, HP soalnya. Siap. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa diberikan kelancaran dalam kegiatan guys sampai akhir dari kegiatan ini di 30 November. Oke. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas konsistensinya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan barokah. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.